Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terus Dia limpahkan kepada kita semua, terutama adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat-nikmat lainnya yang sama-sama kita rasakan, yang semuanya patut untuk kita syukuri. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Pada kesempatan Ahad Ba'da Subuh ini, insyaallah kita akan melanjutkan kembali mempelajari materi yang sangat penting, yaitu Al-Usul Ats-Tsalatsah, mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala lebih lanjut, mengenal agama kita lebih lanjut, dan mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih lanjut, di mana tiga hal inilah yang akan ditanyakan kepada kita setelah kita meninggal dunia. Kita akan ditanya tentang Rabb kita, man rabbuka, siapa Rabbmu. Kemudian kita akan ditanya madinuka, apa agamamu. Demikian pula kita akan ditanya man nabiyuk, siapa nabimu, ya. Apabila kita telah mempelajari tentang Allah, tentang agama kita, dan tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita mengamalkan konsekuensi semua itu dengan misalnya beribadah hanya kepada Allah, demikian pula dengan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, demikian pula dengan mengamalkan konsekuensi Muhammad Rasulullah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah kita untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh malaikat yang namanya Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir. Ya, kita akan dimudahkan oleh Allah menjawab Allahu Rabbi. Allah adalah Rabbku, Tuhanku. Al-Islamu dini, Islam adalah agamaku. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiku. Dan inilah maksud firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan hati orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang teguh, yaitu la ilaha illallah, yang dia amalkan konsekuensinya, ya. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, demikian pula dalam kehidupan akhirat, diawali dengan alam kubur. Ya, Allah akan teguhkan sehingga Allah akan mudahkan dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir, sehingga karena dia mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir, ya, dia pun dikubur akan mendapatkan nikmat. Dia akan mendapatkan yang namanya nikmat kubur, ya. Karena seorang, ya, ketika dikubur, setelah dia diuji yang disebut dengan fitnah kubur dengan beberapa pertanyaan tadi, maka kemungkinannya ada dua. Dia mendapatkan nikmat kubur atau dia mendapatkan siksa kubur, ya. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia memberikan kepada kita keteguhan, sehingga setelah fitnah itu kita mendapatkan nikmat kubur, dan kubur kita menjadi raudhah min riyadil jannah, salah satu di antara taman-taman surga, yang mana ketika itu kubur yang tadinya sempit dilapangkan, kubur yang tadinya gelap diberikan cahaya. Ya, kubur yang tadinya suasananya mengerikan, menegangkan, menjadi nyaman. Ya. Ini yang kita inginkan. Nah, insyaallah dengan kita pelajari materi ini, Allah Subhanahu wa taala akan permudah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan
yang diajukan oleh malaikat mungkar dan nakir di alam kubur, sehingga nantinya kita akan memperoleh yang namanya nikmat kubur. Sebelumnya kita sudah pelajari ya bahwa kewajiban seorang muslim itu ada 4. Yang pertama adalah ilmu, dan ilmu yang dimaksud ini bukan ilmu macam-macam ilmu, tetapi lebih khusus kepada ilmu agama yang di dalamnya kita mengenal Allah, di dalamnya kita mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalamnya kita mengenal agama Islam. Tentang mengenal Allah sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa caranya bisa bin nazar ilal adillatil sam'iyah, ya, dengan melihat ke dalil-dalil sam'i atau wahyu Al-Quran dan hadis, kita akan kenal lebih lanjut siapa Allah. Demikian pula bin nazar ilal ayat al-kauniyah, dengan melihat kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta, di mana dengan kita memperhatikan penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, dan makhluk-makhluk lainnya yang ada di alam semesta, itu semua terdapat tanda-tanda, ya, yang mana dengannya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih lanjut. Demikian pula mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam bisa dengan bin nazar ilal ayat as-sam'iyah, melihat ke dalil-dalil nakli Al-Qur'an hadis, bisa juga dengan melihat ya bukti yang beliau bawa seperti mukjizat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Kita akan mengetahui kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan yang ketiga. Cakupan dari yang dimaksud dari mengilmui di sini adalah wa ma'rifatu dinil Islam, ya, dan mengenal agama Islam. Di sini diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ma'rifatu dinil Islam bil ma'nayain, bahwa mengenal agama Islam ini, ya, kita mengenal dengan 2 makna, ya, dengan 2 maksud, ya. Jadi Islam ada dua makna, 2 maksud, ya. Pertama al-ma'nal am, arti secara umum Islam adalah wa huwa ta'abbudu lillahi bima syara'a, ai bima ursila bihi jami'ur rusul, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai syariat yang Dia syariatkan. Itu arti Islam secara umum, yakni bima ursila bihi jami'ur rusul, dengan syariat ajaran yang para rasul, ya, bawa. Jadi begini, Islam itu punya 2 arti. Arti pertama atau secara umum adalah beribadah hanya kepada Allah dan mengikuti syariat Rasul yang diutus, ya. Beribadah hanya kepada Allah dan mengikuti syariat Rasul yang diutus ketika itu. Maka berdasarkan arti ini, ya, para nabi berikut umatnya mereka adalah muslim, karena para nabi, ya, jelas menyeru beribadah hanya kepada Allah, dan pengikutnya ketika itu yang mengikuti Rasul, ya, yang diutus ketika itu, mereka adalah muslim. Ya, nanti akan diterangkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa misalnya, ya, Yahudi ketika itu nabinya adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika itu pengikutnya orang-orang Yahudi, mereka mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam, ya. Maka karena mereka ketika itu masih menyembahnya kepada Allah dan mereka mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam, maka mereka adalah orang-orang muslim, ya. Jadi orang Yahudi di zaman Nabi Musa alaihissalam ketika mereka masih menyembah Allah dan mengikuti syariat Nabi Musa adalah muslim. Karena dari sejak dulu, ya, agama, ya, yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi tetapkan buat umat manusia cuma satu, yaitu agama Islam. Yang dalam Islam itu dan mengikuti syariat setiap rasul, ya. Nah, ini Islam dalam arti umum. Demikian pula orang-orang Nasrani ketika mereka masih menyembah hanya kepada Allah dan mengikuti
Nabi Isa alaihissalam, ya mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, maka mereka muslim. Karena Nabi Isa alaihissalam, demikian pula Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya sama menyeru beribadah hanya kepada Allah. Nabi Musa, Nabi Isa misalnya disebutkan dalam Al-Quran, dalam banyak ayat Al-Quran menyatakan, Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh hada siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Robku dan Rob kalian, Tuhanku dan Tuhan kalian, sembahlah Dia saja. Hada siratum mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Maka ketika itu pengikutnya yang masih menyembahnya kepada Allah dan mengikuti syariat Nabi Isa adalah muslim. Ya, maka Yahudi dan Nasrani sebenarnya bukan nama agama. Bahkan Allah nyebut istilah Yahudiyah dan Nasraniyah adalah hawa nafsu. Ya, adalah agama hawa nafsu. Ya, karena sudah tidak mengikuti lagi ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa. Ya, dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 120, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walang taradha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la inittaba'ta ahwa'ahum." Dan jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, Allah sebut agama mereka dengan hawa nafsu karena agama mereka yakni hawa nafsu yang dikedepankan. Apabila sejalan dengan hawa nafsu mereka ikuti, ya. Dan apabila bertentangan dengan hawa nafsu mereka tinggalkan. Nah, ini Islam dalam arti umum, yakni para nabi dan pengikutnya ketika itu adalah muslim, ya. Dan lagi Yahudi dan Nasrani bukan nama agama tadi. Yahudinya ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Di antaranya Yahud itu nisbat kepada salah satu anak Nabi Yakub, Yahuda atau Yahuda, sehingga keturunannya Yahudi, ya. Ada juga yang berpendapat Yahudi itu dari kata tahawwada yatahawwadu tahawudan, artinya taharroka, dia bergerak-gerak, yakni keadaan orang-orang Yahudi ketika mereka beribadah di yang namanya Haikal Sulaiman, ya, sambil baca Taurat, keadaan mereka badannya gerak-gerak, ya, sehingga disebutlah Yahudi. Ada juga yang mengatakan disebut Yahudi itu karena mereka ketika minta kepada Nabi Musa agar diperlihatkan Allah, maka mereka disambar oleh petir, ya, kemudian mereka mati dan Allah hidupkan kembali. Ketika dihidupkan mereka mengatakan inna hudna ilai, kami kembali kepada engkau. Maka disebutlah Yahudi. Aslinya mereka itu muslim. Ya, aslinya mereka juga muslim. Ya, di zaman Nabi Musa alaihissalam. Karena ketika itu masih menyembah Allah dan mengikuti Nabi Musa. Tetapi setelah diutus Nabi Isa alaihissalam, ya, kalau mereka enggak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, jadilah mereka kafir. Ya. Atau ketika mereka malah menyembah selain Allah, jadilah mereka kafir, gitu ya. Maka demikian pula orang-orang Nasrani di zaman Nabi Isa alaihissalam, ya, mereka muslim karena keadaan mereka ketika itu masih menyembah Allah, ya, mereka masih menyembah Allah dan mengikuti Nabi Isa alaihissalam, ya. Tetapi setelah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka enggak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, jadilah mereka orang-orang kafir. Karena masing-masing nabi, ya, saling mengingatkan untuk beriman kepada nabi yang datang setelahnya. Nabi Musa menyuruh beriman kepada Nabi Isa, Nabi Isa menyuruh beriman kepada Nabi Muhammad SAW, seperti yang tertera di surah As-Saff. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Nabi Isa alaihissalam berkata, wahai bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian yang membenarkan kitab atau rasul kitab yang datang sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira akan datangnya seorang rasul setelahku bernama Ahmad, ya. Nah, itu saling mengingatkan antara nabi sebelumnya, ya, dengan untuk beriman kepada nabi yang datang setelahnya, ya. Dan ketika beriman hanya kepada sebagian nabi, ingkar kepada sebagian yang lain,
sama saja ingkar kepada seluruh nabi. Kaidahnya seperti itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Asy-Syu'ara, "Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin." Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal kalau kita perhatikan, ya, yang didustakan oleh kaum Nuh hanya seorang rasul ketika itu, yaitu Nabi Nuh alaihi salam saja. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala katakan kaum Nuh telah mendustakan para rasul? Karena kaidahnya mendustakan seorang rasul, ya, padahal inti ajarannya sama, tauhid, ya, sama saja mendustakan semua rasul, ya. Sehingga kaum Nuh sama aja mendustakan nabi-nabi yang datang setelahnya. Demikian pula ketika orang-orang Yahudi misalnya nggak beriman kepada Nabi Isa, sama saja nggak beriman kepada Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya dan nabi setelahnya. Orang Nasrani ketika nggak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sama saja nggak beriman kepada Nabi Isa, nggak beriman kepada Nabi Musa, dan nggak beriman kepada, ya, nabi-nabi yang lain. Yang dikatakan beriman adalah ketika beriman kepada semua nabi, semua rasul. Makanya prinsip kita, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Ya, Allah perintahkan hamba-hambanya untuk menyatakan, ya, pertama rasul telah beriman, demikian pula orang-orang mukmin beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Mereka tidak membeda-bedakan antara nabi dan rasul, dalam artian tidak membedakan beriman kepada sebagian rasul dan ingkar kepada rasul yang bahkan semuanya, ya, mereka imani. Dan inilah kelebihan agama kita, kelebihan umat Nabi Muhammad SAW, beriman kepada semua kitab, beriman kepada semua rasul, sedangkan orang Yahudi hanya beriman sampai Nabi Musa, ya, nggak beriman kepada Nabi Isa. Orang Nasrani hanya beriman sampai kepada Nabi Isa, nggak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita beriman kepada semua nabi dan rasul. Ya, kalau kita banding-bandingkan lebih baik mana antara yang beriman kepada semua rasul, semua kitab, dengan yang hanya beriman kepada sebagian rasul, sebagian kitab? Tentu jawabannya yang beriman kepada semua kitab, yang beriman kepada semua rasul ini lebih baik daripada yang beriman hanya kepada sebagian kitab, sebagian rasul. Ya, maka sungguh sangat, ya, malang, rugi sekali mereka yang malah pindah agama, misalnya dari Islam kepada agama yang lain. Sudah tahu, ya, kelebihan Islam beriman kepada semua kitab, semua rasul, sedangkan agama lain mungkin hanya beriman kepada sebagian kitab, sebagian rasul. Ya. Nah, inilah maksud Islam, ya, dengan makna umum, yakni para nabi semuanya muslim, karena dan pengikutnya ketika itu juga muslim, karena ketika itu masih mengikuti ajaran nabi, ajaran para nabi yang menyembah hanya kepada Allah, ya. Sedangkan al-makna al-khas, makna lebih khusus tentang Islam adalah wa huwal islamul ladzi ursila bihin nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam faqat, yaitu agama yang, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawanya, ya. Yakni agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang hidup setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memeluk agama beliau, ya, mereka bukan muslim lagi, ya. Jadilah mereka orang-orang kafir sampai mereka mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau pernah bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang nyawaku di tangannya, la yasma'u bi min hadhil ummah, tidaklah mendengar tentangku umat ini, umat terakhir ini, ya. La yasma'u bi min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun, baik dia Yahudi maupun Nasrani, tsumma yamutu, kemudian meninggal, walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar, ya, dalam keadaan tidak beriman kepada agama yang aku bawa, melainkan dia termasuk penghuni neraka, ya. Maka di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa atba'ur rusuli ghairu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pengikut para rasul, ya, pengikut para rasul selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
muslimuna fi zamani rusuli. Mereka itu muslim sebenarnya di zaman rasul mereka, ya. Di zaman dulu masih muslim. Yahudi masih muslim di zaman Nabi Musa. Nasrani masih muslim di zaman Nabi Isa. Tapi ghairu muslimina ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yattabi'u. Setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ya tidak lagi dikatakan muslim kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta yattabi'u, sampai mereka mau beriman mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yuqbalu yaumal qiyamati dinun ghairul Islam, dan tidak diterima pada hari kiamat agama ya selain Islam saja. Ya. Yani di antara keistimewaan agama kita. Nanti insya Allah mungkin setelah ini kita coba sedikit karena pembahasannya mengenal agama Islam, maka kita akan bahas lebih rinci insya Allah tentang mazaya dinil Islam, ya, kelebihan agama kita. Wa huwa dinul ladzi imtannallahu bihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummati. Yang mana Islam adalah agama yang Allah karuniakan ya sebagai nikmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummati, dan umatnya. Ya. Baik, di sini jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang menerangkan tentang arti Islam ya, dengan dua makna tadi. Ya. Makna pertama, arti Islam menyembah hanya kepada Allah dan mengikuti syariat Rasul yang diutus. Yang dari makna ini dapat disimpulkan bahwa pengikut para nabi di zaman nabi mereka muslim. Yahudi muslim di zaman Nabi Musa, Nasrani muslim di zaman Nabi Isa. Tapi setelah diutus Nabi Muhammad SAW, yang muslim adalah yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu intinya. Nah, supaya kita lebih lanjut paham lebih lanjut tentang agama kita, saya ingin sedikit sampaikan mazaya ad-dinil islami, ya, kelebihan agama kita. Bahwa supaya kita ya lebih kenal ya, bahwa yang pertama agama kita tadi agama para nabi dan rasul. Agama kita sebagai agama nabi dan rasul, ya. Yakni agama nabi dan rasul adalah Islam. Ya, agama nabi dan rasul adalah Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa dinuhum wahid." Agama mereka itu cuma satu. Yani agama para nabi itu cuma satu, Islam saja. Ya. Jadi Nabi Musa agamanya apa? Islam. Nabi Isa agamanya apa? Ya, Islam. Bahkan ini diakui oleh orang Yahudi sendiri. Saya punya video bagaimana pengakuan orang Yahudi sendiri ngakui bahwa agama para nabi itu sebenarnya Islam, ya, agama para nabi. Nabi Musa, Nabi Isa, pengakuan orang Yahudi. Orang Yahudi itu paling tahu sebenarnya tentang kebenaran Islam, tentang kenabian kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma sayang mereka nggak mau ngikuti. Sekedar contoh di sini. Ini ada video berbahasa Inggris, ya, cuma di sini bukti bahwa jadi ada terjemahnya. Ada terjemahnya. Ya. Jadi tinggal lihat terjemahnya untuk buktikan. Nah, pengakuan sejarawan Yahudi bahwa agama para nabi itu Islam. Nah, kita lihat di sini. Untuk menguatkan saja apa yang disampaikan dalam buku ini, gitu ya. Proses. Ya, saya cepat cuma pakai ini aja deh. Kita lihat di sini. Tumbenan lama ini. Ini udah mulai. Kita bisa lihat di sini.
Pak. Afwan. There is a question is the attitude of Islam to history. And in fact, what we find, basic attitude is that all history is in fact an Islamic history. That means that all the major figures of history basically are Muslims. From Adam down to our own time. Akui sendiri mereka ya. So if the Jews or the Christians are demanding something basing it on the little question in the patriarchs of Islam, there was a king called Solomon and a king called David, or what we find, or a prophet called Moses, that all history is Jesus' Islamic history. Then of course is that what they are doing, all the major figures, some history is not true, basically they don't know that all areas are basically down to our soldiers. They were the Jews, the Christians, demanding something and basing it on the... So if anybody suggests that, look at this, there was a king called Solomon, that's the place where the Emperor Solomon was Moses. A true Muslim is, yes, absolutely. So of course, what they are doing, but Solomon was saying something which is not David or Abraham was not Isaac, that all these figures basically was this is what I mean by the Islamization. In fact, you can understand the word through Islamization is this religion, Islamization of geography, anywhere. So if anybody says, look at this, the ethos connected to Rome and Solomon, becomes a Muslim history. And therefore, still, when Islam was not Muslim, would take yes, that area. So before Muhammad, the end of the Rasulullah should have been there. And they get there was Abraham, Isaac, Jesus was Adnan. This is what I mean by the Islamization, the race like this. You can understand that we have to view Islamization as this free Islamization of geography anywhere. Ini ada double suara, Afwan. Ada double suara pantesan. And the time of Muhammad, reappeared in history from their point of view. Reappeared in history as a liberator. And therefore there is no Islamic occupation. If somebody occupies anything, we always somebody else, not the Muslims. So there is no Islamic occupation, there is only Islamic liberation. Nah ini pengakuan mereka ya. Jadi bukti bahwa para nabi semuanya agamanya Islam ya. Nah jadi yang pertama kelebihan agama kita adalah agama para nabi dan rasul ya. Yang kedua bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana firman Allah, "Innad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi Islam itu menjadi agama bagimu ya. Kenapa Allah hanya ridho kepada agama Islam dan tidak ridho kepada agama selain Islam? Karena agama Islam isinya tauhid. Sedangkan Allah ya, yang Allah ridhoi adalah tauhid, dan Allah enggak ridho kekafiran, kesyirikan terjadi pada hamba-hambanya. Allah berfirman, "Wala yarda li ibadihil kufur." Allah tidak ridho hamba-hambanya melakukan kekafiran, kemusyrikan. Ya. Karena dalam agama-agama selain Islam Allah disekutukan, Allah enggak ridho. Maka cuma Islam saja agama yang Allah ridhoi. Maka bersyukurlah kita, berbanggalah kita ketika Allah jadikan kita sebagai orang-orang muslim. Yang ketiga ya, agama kita juga adalah ya agama yang sempurna ya, agama yang sempurna ya. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku. Ini turun ya di akhir-akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani sebelum beliau wafat, agama Islam telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah sempurna maka tidak boleh yang namanya adanya penambahan. Ya, sehingga tidak benar adanya istilahnya boleh yang namanya mengada-ada dalam agama. Itu enggak benar, enggak sejalan dengan firman Allah ini. Orang nyebutnya ada istilahnya bid'ah hasanah, itu sebenarnya enggak ada. Ya, karena agama Islam sudah sempurna. Ya, sudah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan sejak ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup di akhir kehidupan beliau. Ya. Sehingga
ya kita lihat sempurnanya agama ini menerangkan bukan hanya masalah-masalah yang besar, masalah kecil saja diterangkan oleh Islam. Sehingga ada orang musyrik bertanya kepada Salman Al-Farisi, "Qad 'allamakum kulla syai'in hatta al-qira'ah?" Apakah nabi kalian sallallahu alaihi wasallam mengajarkan segalanya sampai masalah buang air? Kata Salman, "Ajal, ya. Ya, nabi kami sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sampai masalah buang air. Tidak boleh menghadap kiblat, membelakanginya, kemudian beristinja dengan tangan kiri, kemudian beristinja dengan tulang dan kotoran binatang." Kalau masalah yang dianggap remeh kecil diterangkan oleh Islam, apalagi masalah besar seperti masalah akidah, masalah ibadah, ya, tentu lebih diterangkan lagi oleh Islam. Kemudian juga di antara kelebihan agama kita yang kita harus bangga dengannya adalah agama Islam, ya, yakni membersihkan manusia luar dan dalam, ya, luar dan dalam, lahir dan batin, ya. Ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri, ya. Kalau kita perhatikan ayat ini dengan seksama, akan jelas bagi kita bahwa Allah inginkan kebersihan buat kita luar dan dalam. Dalam, yakni dengan taubat, ya. Batin kita bisa kotor dengan dosa dan maksiat, ya. Nah, supaya bersih adalah dengan taubat. Nah, Allah Subhanahu wa taala suka kepada mereka yang bertobat agar batin manusia, batin seseorang menjadi bersih. Wa yuhibbul mutatahhirin, demikian pula Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Menyucikan diri di sini mencakup menyucikan diri dari hadas kecil, karenanya diperintahkan wudu, dari hadas besar, karenanya diperintahkan mandi. Di tengah dulu orang-orang musyrik, mereka ketika hadas besar, ketika junub enggak mandi, tapi Islam memerintahkan mandi. Kemudian juga Islam memerintahkan untuk membersihkan, ya, lahiriah seseorang dari najis, baik yang menimpa badan, baik yang menimpa pakaian, demikian pula menimpa tempat, ya. Kita diperintahkan untuk membersihkan diri dari najis. Maka kalau kita misalnya setelah buang air kecil misalnya, kita diperintahkan istinja atau cebok supaya badan kita tidak lagi terkena najis. Kemudian kita pun diperintahkan jaga diri, pakaian kita jangan sampai terciprat oleh najis. Nabi SAW bersabda, "Istanzihu minal baul fa inna 'ammata 'adabil qabri minhu." Jagalah diri kalian dari buang air kecil, kencing, karena pada umumnya azab kubur itu diakibatkan olehnya. Demikian pula tempat pun harus diperhatikan. Jangan sampai dibiarkan, ya, setelah buang air kecil tidak disiram, ya, sehingga masih ada kencing di situ, ya. Di tengah keadaan manusia terhadap kesucian ini ada bermacam-macam. Ada yang hanya memperhatikan kebersihan diri, ya. Setelah buang air kecil, iya dia cebok, tetapi tidak disiram. Nah, ini salah. Seperti yang terjadi pada sebagian saudara-saudara kita yang tidak belajar agama atau awam, ya. Setelah buang air kecil, cebok cuma nggak disiram. Kita juga tidak seperti orang-orang, ya, yang nggak kenal agama, ya. Contohlah orang-orang kafir. Mereka terkadang hanya memperhatikan tempat, karena tempatnya mereka bersihkan sebersih-bersihnya, mereka wangikan sewangi-wanginya, sehingga kamar mandi itu seakan seperti tempat, ya, istilahnya kamar yang nyaman. Mungkin bisa lebih nyaman dari tempat tidur, maksudnya dari ruang kamar tidur, karena dibuat senyaman-nyamannya, sebersih-bersihnya, sewangi-wanginya, ya. Tetapi mereka tidak memperhatikan badan mereka. Di antara mereka setelah buang air kecil mereka tidak cebok, ya. Ini juga salah, gitu. Hanya memperhatikan tempat tapi dirinya nggak diperhatikan. Yang benar adalah Islam, memperhatikan diri setelah buang air kecil, cebok, memperhatikan pakaian jangan sampai kecipratan, dan memperhatikan tempat setelah buang air kecil pun ya harus disiram. Nah, ini bukti bahwa Islam datang untuk membersihkan manusia luar dan dalam. Demikian pula di antara mazaya ad-dinil islami, ya, kelebihan agama kita adalah
yakni sebagai satu-satunya agama yang hak, yang benar, ya. Dan selainnya adalah batil, ya. Selainnya adalah batil. Dan yang bisa mengantarkan kita ke surga Allah, ya. Yang bisa mengantarkan ke surga Allah cuma Islam saja. Ya, mungkin sebagian orang berpandangan seperti orang-orang pluralis, ya, bahwa semua agama sama, semua agama benar, semua agama bisa menyampaikan seseorang ke surga Allah. Kita bisa bantah ya pernyataan ini. Ya, pertama, pernyataan mereka bahwa semua agama sama, ya, berarti orang tersebut tidak memperhatikan isi ajaran agama. Kalau dia perhatikan isi ajaran agama, dia akan temukan perbedaan. Bukankah berbeda antara tauhid dengan syirik? Bukankah berbeda, ya, yang satu menyuruh untuk mendirikan sholat, yang satu tidak. Yang satu ada di agama, yang satu ada perintah naik haji, yang satu lagi enggak. Apa sama? Kan beda. Maka keadaan orang yang mengatakan semua agama sama itu, pertama, bisa jadi dia belum tamyiz atau belum bisa membedakan, ya, belum bisa membedakan. Itu biasanya orang-orang Islam balita. Kalau balita wajar karena akalnya belum tamyiz. Atau kemungkinan yang kedua, orang yang mengatakan semua agama sama, kalau enggak dia belum tamyiz, dia belum tahu isi ajaran masing-masing agama, sehingga mengatakan semua agama sama, ya. Kalau semua agama sama, tentu orang sama-sama ke masjid, sama-sama sholat, sama-sama zakat, sama-sama haji, sama-sama kurban. Tapi keadaan sebagian ada yang kurban, sebagian enggak, sebagian ada yang ke masjid, sebagian enggak, kan beda. Jadi ini orang yang mengatakan semua agama sama, kemungkinan cuma dua. Kalau enggak dia belum tamyiz, belum bisa membedakan seperti balita, ya, bayi, istilahnya anak di bawah 5 tahun. Atau kemungkinan yang kedua, dia enggak pelajari isi masing-masing ajaran agama. Yang kedua, pernyataan mereka juga batil, mengatakan bahwa semua agama bisa mengantarkan, ya, ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka mengatakan berdalih, ya, kalau kita ingin menuju atau ya mendatangi sebuah tempat kan bisa lewat jalan mana saja. Misalnya kita mau ke Pasar Tambun, bisa dari arah timur dari Cibitung, bisa dari arah barat dari arah Bulak Kapal, bisa dari selatan dari arah Grand Wisata, bisa dari arah utara dari Papan Mas, gitu ya. Maka demikian pula, ya, menuju surga Allah nggak mesti lewat Islam, bisa lewat jalan mana saja, ya. Ini seakan-akan benar, seakan-akan ini yang disebut dengan syubhat. Padahal ini batil kalau kita perhatikan. Syubhat ini dibawa oleh setan. Setan itu kadang-kadang, ya, istilahnya supaya kebatilan itu laris diikuti oleh manusia, dia seakan-akan pernyataannya benar. Seperti ucapannya, ya, gimana saya mau sujud kepada Adam? Bukankah saya lebih baik daripada Adam? Kau ciptakan saya dari api, sedangkan dia kau ciptakan dari tanah. Seakan-akan di awal kayaknya benar, tapi setelah diteliti ternyata batil. Demikian pula pernyataannya dari setan yang mengatakan untuk masuk ke dalam surga Allah bisa lewat agama mana saja. Bukankah banyak jalan menuju Roma, katanya. Kita bisa bantah, ya, bahwa kalau seandainya, ya, semua jalan dibuka, itu bisa. Tapi kalau jalan itu ditutup cuma satu saja yang dibuka, maka nggak bisa. Kenyataannya Allah telah menyatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama itu daripadanya. Yang punya surga adalah Allah. Allah sudah menetapkan bahwa yang diterima, yang dibukakan untuk mereka pintu surga hanya Islam. Maka kita nggak bisa untuk masuk ke dalam surganya Allah lewat agama selain Islam, karena Allah nggak terima. Perumpamaannya, kita misalnya mau ke Pemda, tadinya mungkin pihak Pemda membuka semua pintu, ada pintu timur, ada pintu barat, ada pintu utara, ada pintu selatan. Kemudian dari pihak Pemda, misalnya untuk keamanan, hanya dibuka satu pintu saja, pintu barat. Maka kita nggak bisa memaksakan diri lewat pintu timur, lewat pintu utara, lewat pintu selatan. Hanya bisa lewat pintu barat. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang punya surga, dia menutup semua pintu. Kalau dia buka, ia bisa lewat agama mana saja. Tapi kenyataannya Allah sudah tutup.
Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah diridhoi hanya Islam. Siapa yang cari agama selain enggak akan diterima. Ya, bahkan Allah berfirman, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, bersikap sombong kepadanya, sama sekali enggak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah. Ini kan orang-orang kafir yang tidak beragama Islam, dan mereka enggak bakal masuk ke dalam surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai ada unta bisa masuk ke lubang jarum. Ya, menunjukkan nggak bisa lewat agama selain Islam, cuma Islam saja. Mau masuk surga lewat Islam, masuk Islam. Nggak mau masuk surga kalau misalnya nggak masuk Islam, ya nggak bisa masuk dalam surga, karena Allah yang punya surga telah menetapkan demikian. Jadi ini bukannya jangan merasa benar ya karena agama Islam dari Allah gitu ya. Jadi batil pernyataan orang-orang pluralis ya. Nah, ini diantara kelebihan agama kita juga, satu-satunya agama yang benar, yang diridhoi Allah, yang mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga Islam datang untuk memperbaiki hubungan kepada semua pihak. Memperbaiki hubungan kepada semua pihak. Yakni di tengah ada di antara manusia, hanya perhatiannya yang penting hubungannya baik sesama manusia. Sehingga ketika bertemu dia menyapanya, dia bertutur kata yang lembut, yang baik, tapi ya kepada Allah ya dia tidak perhatikan hubungannya. Islam tidak demikian. Islam datang memperbaiki hubungan kepada semua pihak, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia, dan terhadap diri sendiri. Hal ini diisyaratkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ittaqillaha haitsu ma kunt, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Isyarat bahwa kalau kita ingin hubungan kita baik dengan Allah, maka caranya dengan takwa. Ya. Kemudian agar hubungan kita terhadap diri sendiri juga baik, ya wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan buruk yang terjadi darimu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapusnya. Kemudian agar hubungan kita dengan orang lain menjadi baik, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Maka kalau kita bertakwa kepada Allah, hubungan kita dengan Allah jadi baik. Ketika kita berakhlak mulia kepada orang lain, hubungan kita dengan orang lain menjadi baik, dan diri kita sendiri pun jadi baik ketika kita iringi setelah jatuh ke dalam perbuatan dosa dengan perbuatan baik. Nah, ini kan bukti Islam memperbaiki hubungan kepada semua pihak. Ya. Dan masih banyak lagi kelebihan agama kita, yakni di samping yang tadi disebutkan, ini sekedar hanya untuk mengenal saja dan agar kita bangga dengan Islam. Ya, jangan sampai kita merasa minder menyatakan diri sebagai orang-orang Muslim, karena agama kita benar. Kenapa kita minder? Ya, dan kenapa kita malu menampakkan diri sebagai Muslim, memperlihatkan mushaf Al-Quran kita ke tengah-tengah manusia, di tengah mereka yang padahal misalnya kitabnya tidak murni, ya agamanya batil, mereka berani menampakkan diri. Ya, gitu. Sedikit lagi, ya. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Kita mengenal agama Islam bil adillah. Inilah beda dalam belajar Islam. yakni kita tidak mengandalkan apa kata orang tentang Islam, kemudian tidak hanya taklid ikut-ikutan. Bahkan kita beragama ini bil adillah, yakni dengan dalil, dan mengenal agama Islam juga dengan dalil. Ya. Apa yang dimaksud dengan dalil? Jam'u dalil adalah jamak dari kata dalil, wa huwa ma yurshidu lil matlub, yang menunjuki apa yang kita inginkan. Seakan dalil itu petunjuknya, ya, pengarahnya, rutenya kalau kita ingin ke satu tempat misalnya. Wal adillatu ala dzalik, dalil untuk mengenal, tadi kan mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam, itu ada yang sam'iyah, matabata bil wahyi, yakni yang berdasarkan wahyu Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Bisa juga akliyah, matabata bit ta'ammuli wan nazar, dengan kita
memikirkan, ya, memikirkan, merenungi, kita akan kenal lebih lanjut, ya, Allah, Nabi Muhammad SAW dan agama Islam, ya. Nah, ini kita dalam beragama harus di atas dalil, gitu ya. Dalam beragama kita harus di atas dalil, tidak apa kata orang pada umumnya, ya. Makanya dalam beribadah saja Rasulullah SAW menyatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak kami suruh, ya, yakni tidak ada dalil dari beliau, maka amalan tersebut tertolak. Maka seorang muslim ketika dihadapkan kepada dia, disodorkan kepada dia amalan-amalan, ya, diperintah untuk mengerjakan, maka dia tengok dulu ada enggak dalilnya. Kalau ada dia akan kerjakan, kalau enggak ada dia enggak langsung enggak kerjakan, gitu, karena khawatirnya sia-sia, gitu. Itu yang prinsip kita. Makanya di hadis arba'in ini yang sudah masyhur dipakai oleh banyak kalangan, karya Imam An-Nawawi, hadis ini dicantumkan dalam kitab beliau tersebut. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Di awalnya hadis ikhlas, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu faedahnya adalah agar dalam tindakan yang kita lakukan itu, pertama kita lihat dulu niat kita. Karena siapa? Karena apa kita beramal. Kalau sudah ikhlas karena Allah, baru kita lanjutkan. Setelah sudah kita ikhlaskan, tinggal kita tengok amal yang hendak kita kerjakan, ya, ada dalilnya atau enggak. Kalau ada dalilnya kita kerjakan, kalau enggak ada kita enggak kerjakan. Kemudian akan ada masa waktu di mana seseorang akan dihadapkan terhadap perkara yang tidak jelas. Apa sikapnya? Maka hadisnya juga jawabannya ada di hadis arba'in. Al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mustabihat, dan seterusnya, gitu. Nah, ini tentang dalam beragama, ya, harus di atas dalil supaya pengetahuan kita benar tentang Islam dan amal kita pun diterima kalau di atas dalil, ya. Jadi inilah ilmu yang diinginkan, mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengenal agama Islam di atas dalil. Tinggal tugas kita yang kedua adalah al-amalu bihi, mengamalkan, ya. Karena ilmu tanpa pengamalan di sini diterangkan, ya. Kalau pepatah menyatakan al-ilmu bila amal kasyajar bila tamar, gitu. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah, gitu, ya. Nah, di sini diterangkan al-amal, amal di sini baik berupa ucapan ketika perintah berupa diucapkan, atau wal fi'il atau perbuatan. Bima taqtadi hadhil ma'rifatu, yang diinginkan oleh atau konsekuensi dari mengenal Allah, Rasulnya, dan agama Islam, minal imani billah wa rasulihi wa ta'atihima, yaitu dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada keduanya. Wal amalu thamaratul ilmi, amal adalah buah dari ilmu. Faman amila bila ilmin, siapa saja yang beramal tanpa ilmu, faqad syabahan nasara, maka dia seperti orang-orang Nasrani, ya. Yani orang Nasrani, mereka beramal tanpa ilmu, akhirnya mereka tersesat. Waladhdallin, yani orang-orang Nasrani. Waman alima, dan siapa yang berilmu, walam ya'mal, tapi enggak mau mengamalkan, faqad syabahal yahud, sama seperti orang Yahudi. Mereka pinter, ya, tahu kebenaran Islam, kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Allah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab Yahudi, mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul seperti orang tua kenal kepada anaknya sendiri. Saking jelasnya kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Gitu. Ya. Baik, ini. Dan sebenarnya tadi saya ingin melengkapi sebagai pelengkap saja, di antara supaya kita semakin bangga dengan agama ini, ya, sedikit saja. Saya ada risalah. Insya Allah ini sebagai penutup. Bukan di sini.
Nah ini ada risalah keistimewaan Islam. Tadi yang saya sebutkan baru sedikit, cuma di sini sebutkan lebih lanjut ya, lebih banyak lagi. Cuma ini sebagai penutup saja. Soalnya banyak yang tadi saya lupa, nggak saya sebutkan. Tadi di sini sebagai agama satu-satunya yang diridhoi Allah dan diterimanya. Dalilnya ini, agama yang lengkap. Dalilnya ini, ya. Kemudian risalah Islam diperuntukkan untuk semua manusia. Nah ini kelebihan agama kita untuk seluruh manusia. Ya, ini agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, beliau diutus untuk seluruh manusia, bukan hanya tidak seperti nabi-nabi sebelumnya yang diutus hanya kepada kaumnya tertentu. Nasrani kepada Bani Israel, Nabi Musa kepada Bani Israel. Sehingga ada kalimat dari Nabi Isa bahwa beliau diutus kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Ya, gitu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia. Allah berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a." Katakanlah wahai manusia, aku adalah utusan Allah kepada seluruh manusia. Ya. Kemudian agama kita juga salih li kulli zaman wa makan wa ummah. Cocok di setiap zaman, yakni bukan hanya zaman dulu saja, tapi zaman sekarang sampai hari kiamat cocok. Wa makan di setiap tempat, bukan hanya di Arab saja, tapi di Indonesia, di Amerika, di mana saja cocok. Demikian pula di setiap umat, bukan hanya generasi dulu saja, tapi generasi berikutnya cocok. Dalam arti, siapa yang berpegang dengan agama Islam pasti berada di atas kebaikan, kebahagiaan, dan kemajuan. Karena Islam mendorong manusia maju, mendorong mereka berpikir, mendorong mereka bekerja dan berusaha. Ya, contoh Nabi SAW bersabda di sini, sungguh jika salah seorang di antara kamu mengambil talinya lalu membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, kemudian dia jualnya, ya, sehingga Allah menjaga kehormatannya dengannya, lebih baik daripada dia minta-minta kepada manusia. Terkadang mereka memberi dan terkadang tidak. Ini kan mendorong bekerja. Ya. Islam juga agama yang mudah. Nah ini yang tadi saya belum sampaikan. Yang ini mungkin yang terakhir ya, bahwa di antara kelebihan agama kita adalah bahwa Islam adalah agama yang mudah. Mudah di sini ya, jami' dalam artian mencakup ya, dalam usulnya maupun dalam furu'nya, dalam masalah pokok maupun cabangnya, dalam akidah, demikian pula dalam syariatnya penuh dengan kemudahan. Dalilnya firman Allah, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah sama sekali tidak mengadakan kesulitan dalam agama ini. Nabi SAW bersabda, inna dina yusrun, agama ini mudah. Ya, kemudahan ini mencakup dalam usul, dalam akidah maupun dalam furu', dalam cabang. Dalam akidahnya mudah untuk dicerna. Ya, enggak susah memikirkannya. Coba lihat misalnya surah Al-Ikhlas. Susah enggak memikirkan? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa. Ya. Allahus Samad, Allah adalah Tuhan yang seluruh makhluk bergantung kepadanya. Lam yalid, dia tidak beranak, walam yulad, dan tidak pula diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Pikirkan ini coba. Ini kira-kira mikirin ini susah enggak? Yang ada mudah, sejalan dengan akal dan fitrah manusia. Memang harusnya Tuhan itu hanya satu, enggak banyak. Karena kalau banyak itu akan banyak kemungkinan. Pertama, akan banyak kebijakan. Dalam satu negara saja kalau ada presiden banyak, yang ada banyak kebijakan dari masing-masing presiden, dan enggak akan berjalan pemerintahan tersebut. Satu menetapkan begini, yang lain menetapkan begitu. Yang lain lagi menetapkan lagi, bingung rakyatnya yang mana yang harus ditaati. Dan kalau banyak juga nanti akan timbul kecemburuan. Kok cuma dia doang yang ditaati? Saya juga kan sama-sama presiden misalnya. Ya, maka banyak kemungkinan kalau Tuhan itu banyak. Makanya kata Allah, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Kalau seandainya di langit dan di bumi itu ada banyak Tuhan di samping Allah, akan hancur alam semesta ini. Ya, enggak akan berjalan seperti ini. Ya, Allahus Samad, Allah adalah Tuhan yang seluruh makhluk bergantung kepadanya karena keadaan yang maha kuasa,
juga maha kaya, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah keyakinannya. Sedangkan syariatnya mudah diamalkan. Nggak bisa sholat sambil berdiri, boleh sholat sambil duduk. Nggak bisa sholat sambil duduk, boleh sholat sambil berbaring. Ketika tidak ada air, boleh bertayamum dengan debu. Ketika di perjalanan, yang sholat tadi 4 rakaat bisa dikosor jadi 2 rakaat. Ketika di perjalanan, puasa hukumnya ya boleh, maksudnya boleh berbuka ketika itu, ya. Dan keringanan-keringanan lainnya dalam agama ini, ya. Dan kalau ada manusia merasakan keberatan dalam agama ini, ada berapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia jahil terhadap agama ini. Kemungkinan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan kebaikan buat dia. Karena Allah berfirman, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah inginkan dia dapatkan hidayah, Allah jadikan dadanya lapang menerima agama ini. Tapi wa may yurid ayyudillah, siapa saja yang Allah inginkan sesatkan dia, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Allah jadikan dadanya sempit, ya, berat, seakan-akan menjalankan agama ini seperti mendaki ke langit, ya. Itu ada berapa kemungkinan kalau sampai nganggap agama ini susah, karena dia mungkin ya termasuk orang yang tersesat atau akan Allah sesatkan, atau yang kedua dia nggak paham isi ajaran Islam. Ya, baik, saya kira sementara sampai di sini tentang mengenal Islam saja cukup. Insya Allah mungkin pada kesempatan yang lain bisa kita lanjutkan dengan poin yang kedua atau ketiga dan seterusnya. Sampai di sini, mungkin sebelum ditutup kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Ya. Baik, Bapak Ibu.